Salam baku dapa dengan kata Mama Aleta. Podcastnya Mama Aleta Fun. Karibmu berbagi cerita seputar perempuan, lingkungan, dan perjuangan tanah air yang percaya setiap cerita punya makna. Halo sahabat kata Mama Aleta, kali ini kita ada di Nausus. Nausus itu artinya batu ibu ya. Ya. Nah di belakang saya, di belakang kita ini ada kotak-kotak batu. Ini bukan sembarang batu. Kalau sekarang itu mungkin orang mengenalnya ini marmer gitu. Ini batu marmer. Jadi gunung batu yang sudah dipotong-potong dan sebenarnya nanti diangkut gitu ya di masa lalu. Nah, pembicaraan kita akan ada hubungannya dengan sejarah kenapa batu ini sampai ada di sini. Kali ini kita bertemu dengan Om Lius Pae. Dia adalah pimpinan OAT. Nanti Om Lius akan jelaskan OAT itu apa. Tapi yang penting adalah ternyata lahirnya OAT itu berhubungan dengan yang ada di belakang kita ini. Gitu. Om Lius, sebenarnya OAT itu apa dan bagaimana sejarahnya sampai OAT itu lahir? Ya. Baik, terima kasih. Kalau untuk OAT, nama OAT-nya saja itu kami merancang. Singkatannya apa itu OAT? Itu dia punya kepanjangan. Kepanjangannya itu Organisasi Atai Mamut. Organisasi Atai Mamut ini kalau dalam bahasa Dawan, Atai Mamut itu dalam bahasa Indonesianya itu berarti apabila terjadi kerusakan atau terjadi masalah, dia datang bukan mensponsor, tapi bagaimana dia merelai, menyenangkan itu sehingga setara. Kalau macam ada pembagian apa-apa juga dia penengah, dia pengamat begitu. Oh itu salah, jangan. Yang ini yang baik begitu. Oh, Jadi Atai Mamutnya begitu. Jadi perawat, apa istilahnya? Momong itu apa ya dalam bahasa? Ya merawat dan menjadi penengah, ya, begitu ya. Okay. Penetral begitulah. Dan mengarahkan begitu kira-kira. Dan bisa kita buat dalam konteks bisa dalam kita diskusi atau bahkan situasi dalam apapun. Situasi apapun kita bisa dalam tindakan. Nah, OAT ini lahir waktu setelah kita menolak tambang di Batu Nausus ini. Habis itu kita mulai berpikir apabila kita biarkan saja dan tidak ada satu lembaga masyarakat yang istilahnya menjiwai, yang bersatu, yang menyatukan, ada penyatuan, satu kesatuan yang mengikat tokoh-tokoh yang terpencar ini, maka susah. Suatu ketika ada ancaman kepada negeri atau kampung kita, maka kita akan rumit mengumpulkan mereka. Lebih baik kita ciptakan satu kelompok yang namanya organisasi ini yang namanya OAT. Sehingga apabila terjadi keputusan dari pihak atas untuk kampung itu, kita duduk bersama dengan pemerintah, masyarakat, kita sama-sama telusuri baik atau buruk. Nah, OAT ini dia di dalam situ. Dia sepatutnya dia harus dilibatkan di dalam situ. Nah, OAT ini dari pemerintah daerah masih menganggap ini saya penantang. Sepatutnya tidak. Dia harus sama-sama disamakan dengan AMDAL kalau dalam pemerintah daerah. Karena harus menganalisa, mempertimbangkan baik dia buruknya. Dia ikut serta dalam hal itu. Sehingga dia mana yang pemerintah tahu, mana yang tidak tahu, itu dia sadarkan. Bapak pemerintah di sini kita lupa ini. Nanti berbahaya terhadap sana. OAT kerja OAT harus begitu, kami di situ. Tahun berapa sebenarnya OAT itu lahir? Dia sekitar 2004, ya 2004 ke atas. Mulai ke atas. Yang mendirikan atau yang membentuk itu siapa sebenarnya? Waktu itu setelah perjuangan masih ada istilahnya pemberontakan kecil dalam hal ini seperti
oh Fatlik mau ditambang. Jadi Oh, tidak hanya di Nausus Tidak yang akan hanya di ditambang. Nausus waktu Ternyata ada Di beberapa titik-titik. banyak titik yang kena. Seperti perkiraan OWAT Ya, ya, bahwa ya. ini akan menghadapi Ya. banyak lagi. Jadi di situ ada toko-toko adat juga terpencar-pencar di situ. Jadi bagaimana kita mau menyatukan mereka. Jadi di tahun setelah habis perjuangan Marmerno Susu, mulai lagi kita bentuk lagi yang tim, ada beberapa anak muda yang kita utus untuk menghubungkan itu. Itu waktu itu masih namanya Lulbas. Lulbas itu berarti pesuruh raja di zaman dahulu. Itu sebagai pesuruh raja, bawa-bawa surat, bawa kemana-mana. Tapi kita berpikir bahwa oh ini tidak bisa, kita harus, dia hanya begitu nanti orang anggap itu apa, atau itu tidak jelas dia punya legalnya. Lebih baik kita bentuk dalam satu lembaga kecil. Pertama dia berubah Pokja, kelompok orang-orang kerja. Sama-sama buat Pokja OWAT. ya, sama-sama kita kerja di kelompok kampung sini, ada kerja di kelompok di mana kita ada. Tapi lama-kelamaan kita berpikir kalau tetap di Pokja berarti agak rumit untuk kita berjejaring lagi. Karena tugasnya menjadi Ya, lebih luas. lebih luas. Jadi kami maju lagi ke OWAT. OWAT itu dia sudah organisasi yang dia memang di sisi lain banyak mendukung kerja-kerja, tetapi di sisi lain mengamati proses-proses politik. Artinya bersama masyarakat, tapi Iya. di saat yang lain juga seperti mengamati kerja-kerja pemerintah. Ya, kerja-kerja dan pemerintah. Sehingga kita bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau adanya keputusan-keputusan program yang membahayakan yang masyarakat. membahayakan, kita pertimbangkan. Oke, baik. Om Lius, OWAT itu kan sebenarnya organisasi masyarakat adat kan. Iya, iya. Sebenarnya apa kegiatan-kegiatan OWAT dan apakah tempat ini juga salah satu kerja-kerja OWAT? Boleh Iya. cerita kok? Boleh, boleh. Jadi kerja kita itu adalah perlindungan prasyarat produksi pangan. Waktu itu kita melihat bahwa kalau kita tidak bentuk organisasi ini, maka pangan rakyat itu terancam. Lokasi-lokasi masyarakat seperti lahan-lahan pertanian terancam karena kalau ada ditambang dekat lahan rakyat, jelas longsor. Atau ada tambang dekat sumber mata air yang sepatutnya itu menghidupi beberapa masyarakat situ. Kalau ada tambang di situ berarti air mata air hilang. Nah, itu mendatangkan krisis, bukan kesejahteraan, tapi itu menyusahkan rakyat. Jadi kalau organisasi kita tidak sepakat untuk bekerja di kelompok masing-masing, itu berarti agak susah. Sehingga memberikan pemahaman kepada mereka bahwa pentingnya melindungi tempat-tempat produksi pangan. Termasuk sumber air. Termasuk sumber air, lahan pertanian. Sungai. Kalau tercemar kan banyak virus, banyak penyakit. Kudis apa kita tidak tahu. Om Lius, salah satu contoh yang nyata dilakukan oleh OWAT untuk penyelamatan penyelamatan hutan dan juga adat itu seperti apa? Salah satu contoh itu seperti kami, kalau untuk menyangkut hutan, kami mulai menanam kembali pohon-pohon, contohnya seperti bambu di sekitar aliran sungai. Sekarang ini kami ada kelompok yang kami sudah sampaikan mereka bahwa ingat di sekitar aliran sungai tanam kasih kita bambu, mata air, karena longsor hujan semakin lama dan longsor kebanyakan nanti tanah longsor. Dan bambu kalau hujan terus dia mudah untuk dia akar cepat merambat. Merangkul begitu ya. Kuat. Nah, kalau untuk tanaman lain lagi, tempat yang cocok untuk kelapa diperbanyak karena minyak goreng sekarang makin mahal. Itu untuk bagaimana tentang pertanian, dan banyak macam lagi hasil-hasil seperti asam juga perlu ditanam. Nah, ada pohon-pohon, coba upayakan pohon-pohon seperti jeruk itu coba yang untuk penguatan ekonomi. Ya, penguatan ekonominya. Untuk adat kita
coba upaya bagaimana kuatkan di tenunan. Tenunan Apa itu- hubungannya tenunan dengan adat? itu kan Seperti apa? kalau tenunan dia melambangkan lambang adat kan. Jadi kita perkuat tenunan itu supaya masyarakat adat itu paham bahwa oh kalau yang namanya dia motifnya begini, ceritanya apa, dan bisa lewat tenunan juga kita bisa membedakan. Oh ini dia punya asal di kampung ini asal dari kampung ini. Oh ini raja, karena ada motif-motif tertentu yang melambangkan raja, melambangkan yang rakyat biasa juga ada, melambangkan yang dia punya tokoh-tokoh seperti amaf-amaf, itu juga ada yang ada rupa-rupa yang bisa. Artinya untuk menghidupkan lagi sejarah yang baik untuk di masyarakat. Tapi itu masih banyak lagi rentetan-rentetan. Tapi kita melihat bahwa dari OAT melihat bahwa spion yang kita bisa menyusup masuk dan untuk mengadarkan mereka adalah Lewat tenun. Sehingga kita Tapi itu buat perempuan, apakah itu juga buat laki-laki? Kalau buat laki-laki bagaimana? Buat laki-laki sekarang juga kita mulai berpikir untuk bagaimana kita kita sadarkan mereka tentang budaya-budaya itu, seperti kita mulai melihat mana yang bisa mereka masuk. Contohnya seperti natoni itu juga kita bagaimana buat supaya mereka bisa, anak-anak yang sekarang jangan yang bisa natoni meninggal amblas sudah. Natoni itu apa? Natoni itu berarti tahu mencerita tentang sejarah. Sejarah. Habis itu tata cara bagaimana kita meminang. Itu kan ada di dalam struktur budayanya begitu. Kan sekarang rusak karena kebanyakan mereka macam tata cara menikah tidak hampir hilang karena ada yang datang dari luar, datang bayar sekian berapa. Dia tidak. Jadi Kita tidak butuh bayarnya. terlupa. Ya, kita tidak butuh bayarannya, tetapi kita butuh dia penrentetan ceritanya. Oh, tibak ini dia maksud apa? Tibak ini biar Rp2.000 atau Rp10.000 tidak menjadi ukuran. Tapi cerita ini yang penting, bukan hartanya yang penting. Dalam proses adat itu Prosesnya. ya. Kita tidak suka yang berapa. Siapa yang biasanya melakukan natoni sebenarnya? Biasa Orang-orang di tua sini yang pimpin kah atau bagaimana? Orang-orang tua. Jadi menuturkan kembali sejarah. Om Lius, tadi menyampaikan bahwa OAT itu anggotanya kelompok-kelompok. Ya. Ada berapa kelompok dan tersebar di mana sebenarnya? Pertama mulai dari setelah demo itu, Setelah aksi menolak Nausus aksi Nausus itu, dan OAT berdiri ya? Itu banyak sekali. Banyak sekali sampai kita dapat merangkul 3 batu tungku. Amanatun, Amanuban, dan Molo. Dan itu kelompok untuk sementara ini masih ada tersebar di situ. Nah, yang menjadi kendala kami di organisasi itu yang adalah kelemahan kita untuk mengunjungi, mau pergi untuk mengunjungi kan membutuhkan biaya, habis jalan jauh, cukup jauh. Jadi ke satu wilayah itu butuhkan waktu. Nah, sementara ini kami bagaimana untuk kami berencanakan untuk ada pertemuan, suatu kali pertemuan sehingga kami bisa membentuk anggota di masing-masing sub, masing-masing wilayah itu. Kalau bisa ada anggota tetap di situ. Nah, di sini Maksudnya kan anggota tetap itu apa? itu adalah teman-teman Memang yang kelompok bukan anggota tetap. dia tetap, tapi di kelompok dia masih dalam urusan kerja. Kami maunya yang pengawasnya gitu, yang mendampingi, sehingga kelompok itu tidak mudah Menggerakkan mungkin ya, bukan mengawasi. Ya, Mengawasi betul, itu seperti polisi saja. menggerakkan begitu. Itu mesti ada orang di situ. Karena ini mumpung kita mulai bergerak dengan adat, sehingga orang pada umumnya menganggap itu sama sekali kayak lokal, atau kayak orang kebanyakan orang mengatakan bahwa adat itu kuno. Tapi kami bersikeras bahwa kau hidup dari mana. Kalau bukan kuno baru sekarang. Asal usulnya dari Asal adat. usul kita berprinsip pada akar pohon. Masa kau hanya tahu dia punya buah yang manis, sedangkan tidak mau tahu akarnya apa. Ya.
Nah, dari kelompok OWAT itu Ya, tadi dicontohkan sebenarnya upayanya salah satunya ya, penyelamatan lahan. ya. Bolehkah dikasih contoh ada kegiatan OWAT yang pemulihan lahan itu atau pemulihan hutan itu bisa Ya. kita lihat hasilnya sekarang seperti di mana itu dan seperti apa itu Ya. dilakukan? Itu sepertinya sepertinya di Bonleu. Sekarang ternyata sudah jadi sawah karena kita dulunya itu di kehutanan yang merampas dan akhirnya dari Watt sama-sama berembuk dengan masyarakat dan menuntut di pemerintah daerah sehingga membebaskan, kita berhasil dapat, dan ternyata sekarang orang-orang di situ sudah bisa ada stok makan yang cukup. Ke dalam hal ini mereka sudah ada lahan pertanian yang luas sehingga mereka bisa buatkan sawah, sehingga yang merantau keluar untuk kurang cari makan kurang. Kalau tidak, masyarakat dari Bonleu kerja sawahnya di Tarus, di Kupang sana. Oh. Pergi di sana untuk kerja bantu nanti panen, bagi hasil dengan mereka. Mereka Sekarang tidak mereka dihitung sudah ada gaji. di sawah di sana. Mereka sudah ada sawah. Jadi itu adalah kita melihat bahwa ini keberhasilan kita dapat lahan sehingga bisa mereka kerja dan mereka bisa hidup di kampung mereka. Kalau untuk yang pemulihan hutan ada contohnya kah di mana? Hutan kalau di sini contohnya seperti di ini Nupin, ada juga Nupin di Nikoenu. Nikoenu. Bagaimana itu ceritanya? Itu pertama itu dorong menebas, suruh tebas untuk tanam kapas. Itu siapa yang suruh tebas? Itu ada kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah kehutanan, dengan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, Itu tanam kapas untuk apa? Katanya mau bikin ekspor keluar, ya. Nah, lahannya tidak seberapa luas, sekitar 3 hektar. Jadi kami bilang, kok ini 3 hektar kamu ekspor tutup tanah Jawa kan tidak bisa, sumber kapas di sana. Jadi ada kalanya lebih baik kamu tanam pohon. Karena di sini susah, tidak bisa ngambil pohon besar di gunung. Itu tidak boleh, dari nenek moyang kita boleh, karena itu pohon itu hutan larangan, tidak boleh. Dan adat itu tidak boleh ambil. Tanam pohon di sini supaya kamu bangun rumah bisa ambil di sini. Jadi ujung-ujung mereka ikut dan langsung istilahnya membatalkan tanam kapas. Mereka tanam gamaline di lokasi itu, dan sekitar pinggiran sungai itu ditanam bambu. Itu buat penahan longsor. Dan kayu itu yang sekarang mereka bikin mebel, mereka senang. Hidup tanamannya. Ya. Itu setelah berapa tahun ya? Dari 2009, 10, 11, 12 sampai sekarang. Sekarang masih. 10 tahun lebih. Ya, 10 tahun lebih mereka masih bisa. Sudah tidak mengganggu. Dan kelompok masih hidup? Hidup, mereka hidup. Bahkan ada ubi kayu juga mereka tanam di dalam sepanjang sini. Itu. Karena tanahnya cocok. Nah, apa tantangan utama organisasi ke depan, Om Lius, kalau melihat luasnya yang diurus, Amnuban, Amnatun, Molo, dan juga menghadapi, tadi kita diskusi ternyata program-program rehabilitasi itu masih berjalan, tapi juga ditambah dengan tantangan perubahan iklim. Apa tantangan ke depan yang menurut Om Lius itu harus dihadapi oleh OWAT? Tantangan ke depan yang OWAT akan hadapin, yang pertama adalah masalah pengaruh antara pemerintah dan masyarakat. Karena begini, dengan OWAT ini kan kita adalah lembaga swadaya. Kita tidak punya modal, kita tidak punya apa untuk menyumbang. Hanya kita punya pemahaman untuk memberikan mereka pemahaman. Nah, dari kelompok yang dari pemerintah itu mereka punya bantuan, tapi tidak menganalisa bantuan itu tepat sasaran atau tidak. Nah, akhirnya mereka membuat masyarakat itu sepertinya mukanya, kalau cerita biasa, mukanya seperti uang
Mereka menciptakan kelompok-kelompok merpati untuk mengganggu kelompok-kelompok yang sebenarnya. Kelompok merpati itu Kelompok maksudnya? merpati ini adalah ada uang mereka, kami kelompok Pak, kami kalau tidak Pak. ada Ini terbang. tidak ada, kelompok ini tidak ada. Pemeriksaan kelompok tidak ada. Satu ketua saja yang duduk di situ. Nah, ini kami tidak mau. Kami mau namanya berkelompok harus kerja. Nah, mereka banyak ini yang kami hadapi. Kayaknya itu begitu. Jadi Habis yang berikut lagi generasi. Perubahan Ya. di masyarakat itu dalam memandang kerja-kerja organisasi karena sudah ada program pemerintah yang Iya. justru membuat masyarakat bergantung. Ya, ya. Yang berikutnya apa tantangannya? Tantangan yang berikut itu kami kehilangan generasi. Hmm. Karena rata-rata Untuk keberlanjutan organisasi ini kira-kira bagaimana? Ada generasi muda banyak tetapi sulit untuk Memang sekarang umur berapa ini? Apa orang-orang yang bekerja di OAT itu paling muda umur berapakah? Paling tua? Paling tua pasti tidak terbatas ya. tidak terbatas. Yang paling muda umur berapa? Paling muda ya 40-an sudah. Itu termasuk muda. Kalau ke bawah tidak ada. Nah, ada sekarang kita mulai masih membentuk anak-anak muda tetapi masih di bangku sekolah. Mereka masih sekolah. Nah, bagaimana mereka kan tidak bisa ini, tapi kami bilang kita siap untuk apabila selesai sekolah bisa melanjutkan. Apa rencana OAT untuk merangkul atau mengajak generasi muda sebagai penerus ke depan? Ya, rencana kami kalau bisa kami bisa mendekati sekolah-sekolah yang dekat dengan kepala-kepala sekolah untuk bagaimana kami bisa meminta mereka kalau bisa kerjasama dalam hal ini kami bisa membantu untuk pendidikan macam biasa orang bilang buatan lokal begitu. Kami minta kalau bisa siswa-siswanya itu diizinkan untuk kalau bisa kami ini dekati mereka kalau bisa datang untuk sama-sama atau kami ke sekolah mereka pada jam-jam tertentu. Ya, tapi bagaimana itu kemudian bisa berlanjut kepada itu akan menjadi regenerasi OAT ke depan? Seperti apa hubungannya? Nah, maksudnya dengan itu, habis itu kita melakukan suatu acara bersama-sama di Naususus ini untuk bagaimana kita undang. Dan mereka sendirilah yang memilih mereka mau bergabung dengan kita, tapi kita sampaikan dulu niat dan rencana organisasi atau visi misi organisasi ini tentang kampungnya sendiri. Kan yang dimaksudkan ini bukan anak-anak dari luar, kampungnya sendiri, anak-anak adat yang tersebar di sini. Sehingga mereka paham betul. Sehingga ada organisasi ini ada keberlanjutan. Kan kalau biasanya kita membutuhkan katakanlah sekelompok atau beberapa orang yang terus-menerus ada, itu kan harus ada pendidikan yang terus-menerus kan. Jadi tidak seperti sekolah mendidik orang yang kemudian dia terlibat di mana begitu, meneruskan sesuatu begitu. Nah, apakah di OAT ada semacam pendidikan yang terus-menerus yang kemudian nanti orang yang dididik ini itu mereka boleh bisa memilih, bisa terus di OAT dan sebagainya seperti itu. Apakah sudah ada yang begitu? Baru memulai. Baru memulai. Ya. Dalam bayangan Om Lius berarti salah satu sasarannya sekolah-sekolah itu juga. Ya, sekolah-sekolah itu. Apakah sebagian besar anak di sekitar Mulo ini sekolah atau pendidikan itu sekarang kan sudah tidak bayar atau pendidikan? Masih. Masih? Masih ada yang bayar. Yang swasta maksudnya? Swasta. Karena negeri juga terbatas ya? Ya, negeri juga terbatas. Hanya siswa berprestasi itu yang dia bebas bayar. Kalau tadi bicaranya melibatkan sekolah, adakah usaha lain yang menurut Om Lius penting dilakukan untuk memastikan regenerasi OAT ke depan? Kami masih berpikir ada usaha lain seperti kita membuat
event-event berupa lomba-lomba, lomba adat, lomba menyanyi atau tarian. Lomba adat itu apa lomba adat? Itu membuat Adat suatu, dilombakan kah? tidak, maksudnya membuat tarian-tarian adat ini. Tarian-tarian adat ini kita bikin lomba-lomba. Sehingga kita mulai menarik perhatian mereka untuk bagaimana mereka mengenal kembali Tapi budaya. dua itu kan seperti tiba-tiba Om Lius. Jadi Ya. maksud saya tidak ada kesinambungan pendidikan sebenarnya kalau yang begitu. Jadi Ya. kalau lomba selesai toh. Ya, dia Juga kerjasama dengan sekolah. ya. Ada waktu tertentu di mana kerjasama dengan sekolah, tapi setelah itu sudah toh gitu. Nah, apakah OWAT juga punya rencana untuk memang kalau tadi Om Lius ya ke depan Ya. kita punya rencana. Ya. Tapi bagaimana membayangkan sebuah proses pendidikan yang terus-menerus begitu, Ya. yang kemudian kita punya orang-orang yang memang setidaknya itu merasakan hal yang sama seperti Ya. yang kita rasakan dan punya mimpi perjuangan bersama. Nah, apakah OWAT sudah punya rencana untuk melakukan itu atau itu tidak masuk dalam agenda? Itu menjadi tugas OWAT untuk memikirkan itu, dan hanya yang menjadi hambatan besar adalah OWAT masih berpikir untuk sesuatu sumber sehingga bisa mendanai OWAT untuk tetap mempertahankan itu. Dalam hal ini mudah untuk bisa menjalan ke macam apa namanya, di sini pemuda sekian ada di sini untuk kita membuat apa mereka, di lokasi ini kita kembangkan apa. Tapi yang kami buat ini adalah di sisi kami pintu masuk itu adalah pertanian. Karena lewat pertanian harus ritual, panen jagung itu harus ritual, menanam Bagaimana harus dengan ritual. peternakan? Peternakan itu apakah Peternakan juga sulit sekali untuk dilirik atau bagaimana? tetap dilirik, tetapi dia terbatas. Yang sekarang yang masih ada sapi kita lirik, tetapi kalau yang sudah tidak ada kan agak susah untuk pengadaan ternaknya ini kan susah. Bagaimana dengan pengolahan daging? Pengolahan daging ini sekarang agak rumit karena Atau dia belum punya keterampilan untuk itu belum memang? punya. Ya. Jadi tidak bisa membayangkan itu seperti apa ya? Ya masih berpikir bisa, tetapi kan kalau pengadaan dagingnya pasti ada, tapi pengawetannya Pengolahan dan seterusnya, pengolahan dan itu seterusnya yang kan masalah. belum. Termasuk Belum. pemasaran. Pemasaran. Iya, jadi saat Om Lius bilang ini ada bermain di sekolah, terus lomba-lomba, saya membayangkan itu seperti hal yang pendek-pendek saja, Ya. yang belum tentu bisa merangkul orang dibandingkan kita lakukan pendidikan terus-menerus, karena kan ini pembangunan ideologi. Iya, Ya. ya. Saya mungkin penting untuk memikirkan sebuah jadi itu bukan karena kegiatan program donor atau Iya. mau ada donor dan tidak ada donor, harus ada regenerasi untuk OWAT Iya, berikutnya. Nah, pendidikan itu saya rasa mungkin yang dia kecil, orang diajari untuk memahami sesuatu dan sebagainya. Mungkin itu jadi perlu ke depan. Ya, perlu. Bagaimana menurut Om Lius? Memang perlu, karena saya melihat bahwa yang saya berpikir bisa sering masuk apabila ada muatan lokal, kan kita bisa bercerita banyak tentang atau memberikan pemahaman banyak tentang keberadaan dia dan sebelum dia ada di situ dan bagaimana ke depannya. Itu kesempatan kita. Sehingga dengan sendirinya perlahan-lahan 2-3 kali kena, maka dia sudah mulai berpikir, oh ini penting rupanya. Karena sejarah sekarang dia menceritakan yang tidak jelas, perjuangan di mana-mana, tetapi tidak menceritakan Akar lokalnya. akar lokal. Kehidupan dia punya kampung, bagaimana dia mau sejahtera dan bagaimana dia tidak sejahtera. Baik. Nah, OWAT ingin menyusup masuk untuk kalau bisa pendidikan ini masuk ke sekolah-sekolah juga bisa ini. Habis itu kita bagaimana sehingga dulunya kayak di sini. Dulunya kami ada tempat pecuan kuda, lomba kuda pecuan. Banyak orang rawat kuda, tidak mau itu kudanya dirawat, ayamnya dirawat karena ada sabung. Sekarang tidak ada. Dan saya melihat bahwa kalau ada lomba tarian adat, giring-giring, tarian biola, kan pasti orang nekat belajar. Nanti di dalam belajar itu bahwa ini budaya kita. Kita punya budaya di sini begitu. Jadi orang ada yang nekat di situ. Jadi itu bisa menjadi lomba tenun.
dia motif begini, ini dari tempat ini, kampung ini, dia bisa paham bahwa Iya, tapi rupanya. apa yang berbeda sebenarnya? Kan kita sebenarnya sudah melakukan itu. Ya. Kita bikin lomba-lomba tenun, kita Ya. bikin. Tapi strategi apa yang berbeda yang membuat yang kita harapkan itu tadi, regenerasi itu? Bisa ada Iya, regenerasi. itu dia. Jadi maksud saya hal-hal yang disebutkan itu kan juga sebagian so kita lakukan toh. Ya, ya. Saya rasa mungkin itu yang perlu kita pikirkan ini Ya. beberapa hari ini. Sahabat kata Mama Aleta, demikian diskusi kita kali ini tentang OAT itu siapa, bagaimana mereka menghadapi atau memecahkan atau membayangkan tantangan ke depan. Terima kasih, sampai bertemu lagi di Kata Mama Aleta episode berikutnya. Semoga cerita tadi bernas. Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye!